Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di kesempatan yang penuh rahmat ini, saya juga ingin turut menggaungkan keprihatinan kita sebagai umat Kristen Indonesia. Keadaan yang sudah lama menjadi jerat di leher kesejahteraan kita, ini adalah tentang kemerdekaan beribadah. Inilah jeritan suara hati umat Kristen Indonesia. Ada sebuah pertanyaan yang terus mengganggu nurani kita. Apakah kemerdekaan beribadah di negeri ini benar-benar dimiliki oleh semua warganya? Ataukah hanya menjadi hak istimewa sebagian golongan saja? Konstitusi kita jelas menyatakan, kebebasan beragama adalah hak dasar manusia. UUD 1945, Pasal 28E dan Pasal 29 menegaskan, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya. Namun, realitas seringkali jauh dari ideal. Masih terlalu banyak kisah pahit tentang izin rumah ibadah yang dipersulit, intimidasi saat beribadah, hingga diskriminasi halus dalam pelayanan publik. Apakah kita akan terus membiarkan fakta ini berjalan berulang-ulang, seolah-olah hukum hanyalah hiasan di atas kertas? Minoritas, tetapi bukan tak bernilai. Umat Kristen memang minoritas dalam jumlah, tetapi apakah itu berarti suara kami harus diperkecil atau bahkan diabaikan? Angka tidak selalu mencerminkan nilai. Kita perlu mengingat, sejarah bangsa ini tidak dibangun oleh satu kelompok saja. Darah dan keringat umat Kristen telah tercurah dalam perjuangan kemerdekaan, dan hingga kini kontribusinya nyata di berbagai lini kehidupan. Di bidang pendidikan, siapa yang bisa mengabaikan peran sekolah dan universitas Kristen yang telah melahirkan generasi unggul bangsa ini? Di bidang kesehatan, rumah sakit, dan yayasan Kristen berdiri di berbagai daerah, melayani siapapun tanpa memandang agama. Di bidang ekonomi, umat Kristen secara proporsional menyumbangkan tenaga, kreativitas, dan modal yang jauh lebih besar daripada sekadar persentase demografi. Bukankah fakta ini semestinya memberi ruang hormat dan pengakuan yang lebih adil? Kantong-kantong Kristen yang terabaikan. Mari jujur melihat peta bangsa di timur Indonesia, dari Papua, Maluku, NTT, hingga sebagian Sulawesi, terdapat kantong-kantong besar komunitas Kristen. Wilayah ini kaya sumber daya alam, emas, nikel, perikanan, pariwisata, tetapi kesejahteraan masyarakatnya sering tertinggal. Apakah keadilan sosial hanya milik mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan? Negara sering hadir untuk mengambil, tetapi jarang hadir untuk mendampingi. Inilah paradoks yang membuat umat Kristen di daerah endemik merasa terasing di tanahnya sendiri. Luka terbesar, fragmentasi internal. Namun, kita pun harus bercermin. Luka terbesar umat Kristen di Indonesia seringkali bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Kita terlalu sibuk memperdebatkan perbedaan denominasi. Kita lebih mengutamakan kepentingan institusi gereja sendiri daripada kepentingan bersama. Kita hanya bersatu saat ada tragedi besar, setelah itu kembali tercerai-berai. Bagaimana mungkin kita menuntut keadilan dari luar bila kita sendiri tidak adil terhadap persatuan internal? Saatnya berkonsolidasi. Maka, panggilan zaman ini jelas. Berkonsolidasi atau kita akan terus dipinggirkan. Berkonsolidasi berarti 1. Lintas denominasi bersatu dalam isu fundamental, kemerdekaan beribadah, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. 2. Membangun narasi publik yang kuat, bukan sekadar menangisi diskriminasi, tetapi menunjukkan bahwa umat Kristen adalah mitra bangsa, bukan beban bangsa. 3. Memperkuat jejaring internasional, bukan untuk mengundang intervensi asing, tetapi untuk mengingatkan bahwa isu HAM adalah kepentingan kemanusiaan global. 4. Mendidik umat dalam kecakapan politik dan manajemen konflik, supaya tidak selalu reaktif, tetapi proaktif dalam memperjuangkan hak. Garam dan terang, panggilan yang tidak boleh luntur. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Itu berarti umat Kristen bukan dipanggil hanya untuk bertahan, tetapi untuk memberi rasa, arah, dan penerangan. Bila garam kehilangan asinnya, ia tidak lagi berguna.
Bila terang disembunyikan, orang akan terus berjalan dalam gelap. Maka, perjuangan menegakkan keadilan bukan sekadar urusan politik, melainkan panggilan iman. Kita berjuang bukan untuk diri sendiri semata, melainkan agar bangsa ini benar-benar adil bagi semua. Penutup, harapan yang tidak mati. Umat Kristen Indonesia harus berhenti hanya menjadi penonton dalam panggung besar bangsa ini. Kita harus menjadi pemain yang berani, bersuara, dan berperan. Minoritas bukan alasan untuk diam, karena sejarah dunia sudah membuktikan. Kelompok kecil yang bersatu, visioner, dan teguh dalam iman bisa mengubah arah peradaban. Hari ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita mau terus menjadi minoritas yang pasif, ataukah menjadi minoritas yang kuat, solid, dan diperhitungkan? Pilihan itu ada di tangan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.